Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke bab baru ya. Kemarin kan sampai bab persamaan kuadrat. Nah, ini sebenarnya sambungannya sih. Ada yang kalau di beberapa buku tuh ada yang disatukan, ada yang dibedakan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, khususnya ketika kita mau membuat sebuah grafik dari fungsi kuadrat. Oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya apa sih fungsi kuadrat itu dan bagaimana cara membuat grafiknya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara membuat grafik, kita lihat dulu di sini ya. Di sini ada bentuk persamaan fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki suatu variabel dan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bentuknya seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A-nya bukan 0 ya. Jadi A-nya jangan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0 nanti x kuadratnya hilang. Kalau x kuadratnya hilang nanti nggak jadi fungsi kuadrat lagi ya. Nah, ini hampir sama kan dengan persamaan kuadrat. Bedanya kalau persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, itu berarti persamaan kuadrat. Nah, kalau ini kalau ada fx-nya atau y ya, perlu kalian ketahui fx itu sama dengan y. Jadi kalau misalnya ada soal nulisnya fx, kalian bisa ganti itu dengan y, sama aja ya. Nah, x di sini adalah variabel, A-nya koefisien dari x kuadrat, B-nya koefisien dari x, dan C-nya konstanta. Nah, A, B, dan C ini nanti masih kita pakai loh. Jadi kalian masih ingat kan cara menentukan A, B, dan C pas rumus ABC kemarin ya? Nah, sama aja kayak ini, nggak ada bedanya. Gampang kan? Nentuin mana A, mana B, mana C, gampang ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita sampai kepada menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada step yang harus kalian lewati agar kalian bisa membuat grafik dari fungsi kuadrat. Jadi yang pertama adalah kalian harus tahu titik potong grafik dengan sumbu x, kemudian harus tahu juga titik potong grafik dengan sumbu y, kemudian harus cari tahu juga sumbu simetrinya. Kemudian harus tahu juga titik puncaknya. Nah, titik puncak ini ada yang menggunakan titik ekstrim, ada yang titik balik fungsi, itu semua sama. Jadi kalau di soal ditanyain berapa nilai titik balik fungsinya, berarti yang tanya titik puncak, sama aja rumus pakai rumus titik puncak. Berapa titik ekstrimnya, sama aja pakai rumus titik puncak ya. Oke, paham ya? Itu sama semua ya. Kita lanjut sekarang ke cara menggambar grafik. Dengan pertama yaitu kita tentukan dulu titik potong grafik dengan sumbu x. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama ya. Di sini soalnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Oke, kita akan membuat grafik fungsi kuadrat ini. Berarti kita harus cari dulu 4 hal yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, kita tentuin dulu titik potong dengan sumbu x. Ingat ya, ketika kita mau cari titik potong dengan sumbu x, berarti kita rubah dulu nilai y-nya menjadi 0. Nah, ketika rumusnya fungsi soalnya fungsi kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8, berarti kita bisa tulis fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Fx-nya itu sama dengan y. Karena mau cari titik potong dengan sumbu x, maka y-nya kita rubah jadi 0. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. 0 itu tadi kan berupa fx kan, berupa y kan, ganti sama 0.
setelah itu kita cari nilai akar-akarnya, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan kode sempurna, bisa dengan rumus ABC yang udah pernah kita pelajari. Nah, kalau di sini pakai faktorkan juga udah bisa, pakai pemfaktoran juga ya. Didapatlah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Bu, saya masih bingung cara memfaktorkannya bagaimana. Kalian perhatikan lagi video ibu yang tentang pemfaktoran itu menurut ibu udah jelas. Kalian tinggal perhatikan, kemudian dicoba, kemudian dipahami. Oke, ibu nggak jelasin lagi ya, soalnya ini udah beda materi ya. Nah, kalau udah didapat 4 sama negatif 2, berarti kita udah dapet tuh titik potong dengan sumbu X, yaitu 4,0 dan negatif 2,0. Ingat ya, ini pelajaran kelas 8 yang titik koordinat kartesius, di bidang kartesius. 4,0 kan berarti X, Y. Y-nya kan 0 tuh. X-nya kan ada 2, 4 sama negatif 2. Berarti ada 2 titik, yaitu 4,0 dan negatif 2,0. Tinggal kita masukin deh ke dalam grafiknya. Itu udah ada tuh, negatif 2,0 sama 4,0 ya. Oke, lanjut ke mencari titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang adalah step yang kedua, yaitu mencari titik potong dengan sumbu Y. Kalau ketika kita mencari titik potong dengan sumbu X yang tadi ya, yang X ya, kan Y-nya 0. Berarti kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Paham ya? Jadi kalau nyari titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Kalau nyari titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Nah, kan tadi fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8, kan gitu. Nah, kita masukin tuh x-nya sama dengan 0. Fx-nya berubah jadi y, sama aja ya, nggak ngaruh ya. X-nya ganti sama 0, sehingga didapatkanlah y sama dengan negatif 8. Nah, udah deh, dapat titik potong dengan sumbu y, yaitu negatif 0, negatif 8 ya. Nah, itu titiknya tuh yang warna oranye itu di bawah. Jadi sampai saat ini kita udah dapat 3 titik ya di bidang koordinat. Nah, ini adalah dasar-dasar kita akan membuat nanti grafiknya. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk mencari sumbu simetrik. Oke, yang ketiga sampai juga ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri. Nah, rumus sumbu simetri itu negatif B per 2A. Jadi kalian harus ingat ya, harus ingat rumusnya. Rumus sumbu simetri adalah negatif B per 2A. Nah, disitu kan tadi fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Dari fungsi ini kita bisa mendapatkan bahwa a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan negatif 2, dan c-nya sama dengan negatif 8. Ibu nggak jelasin lagi ya cara nentuin ABC, udah ibu jelasin, dan insya Allah kalian juga paham dan tahu bagaimana cara menentukannya. Nah, kalau udah ketahuan ABC-nya, kita masukin aja langsung ke rumusnya. Itu kan negatif B per 2. Awas, negatifnya jangan sampai ketinggalan ya. B-nya berapa? Negatif 2. Tulis lagi negatif 2. Terus 2, A-nya 1. Nah, itu kan negatif 2. Berarti negatif kali negatif jadinya positif. Jadi 2. Nah, berarti hilang yang negatif ya. Yang bawahnya tinggal 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi sumbu simetrinya adalah 1. Oh iya, yang titik 3 itu kayak segitiga itu dibaca jadi ya. Jadi simpulannya sumbu simetrinya adalah 1. Nah, berarti kita tarik garis putus-putus ya. Tuh garis di titik 1. Nah, itu adalah sumbu simetri. Oke, kita lanjut ke titik balik atau titik puncak. Oke, kita sampai ke tahap yang terakhir, yaitu menentukan titik puncak. Rumus titik puncak itu biasanya koordinatnya adalah xp, yp. Jadi nilai x di puncak, nilai puncak maksudnya gitu. Rumusnya adalah yang xp-nya yaitu negatif b per 2a, yang yp-nya adalah negatif b kuadrat dikurangi 4ac per 4a. Nah, ibu kasih tahu ya, dengarkan.
XP itu negatif B per 2A kan, itu berarti adalah sumbu simetri ya. Sedangkan negatif B kuadrat min 4AC per 4A itu adalah titik ekstrim. Jadi kalau misalnya kalian ditanya titik ekstrim, kalian bisa pakai rumus itu, negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kalau ditanya. Kalau misalnya ditanya titik puncak atau titik balik fungsi, pakainya yang itu, XP, YP. XP nya pakai rumus sumbu simetri, YP nya pakai rumus titik ekstrim. Oke. Nah sekarang kita cari seperti biasa ya, tentukan dulu A, B, dan C nya. Karena rumusnya udah ada, ya tinggal masukin ke rumus. Nah ketika masukin rumus ini kalian harus teliti negatifnya, positifnya. Negatif tulis negatif, jangan sampai ketinggalan ya, jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang lebihin juga. Oke. Nah di sini setelah dihitung didapatkanlah titik puncaknya adalah 1,-9. Nah di situ udah ada tuh 1,-9 itu adalah titik puncak. Oke. Nah sekarang tinggal bikin grafik karena semuanya kita udah tahu. Bagaimana grafiknya? Kita lihat slide berikutnya. Jadi setelah mengetahui titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, koordinat titik puncak, semuanya udah ditandain dalam grafik ya. Nah kita tinggal bikin grafik aja tuh. Kita bikin garis lengkung sesuai dengan titik yang sudah diketahui. Nah jadi inilah grafik fungsi kuadrat. Jadi grafik fungsi kuadrat itu biasanya berupa kurva seperti ini ya, bukan garis lurus. Kalau garis lurus itu adalah grafik dari fungsi linier, itu yang X aja, nggak pakai kuadrat. Kalau pakai kuadrat X-nya berarti berbentuk kurva. Oke? Gampang ya? Bu, kok lama banget sih Bu? Bikin grafik aja tuh? Nggak lama. Ini penjelasan Ibu aja yang lama. Kalian kalau kemudian soalnya mas cepat kok. Oke? Coba aja dulu ya. Gampang. Nah, ada pengumuman sedikit di slide berikutnya, kalian dengarkan ya. Setelah ini, kalian harus lihat juga video yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Karena di situ Ibu sudah merangkum poin-poin penting yang bisa mempermudah kalian membuat grafik fungsi. Jadi kalau pengen bikin grafiknya lebih mudah lagi, ya, dan juga memang sih di soal itu kalian tidak sebatas hanya disuruh bikin grafik, tapi ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan grafik. Nah ini ada dalam sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ya, harus dilihat karena ini juga materi itu penting. Sekarang udah kelas 9, harus semangat belajarnya walaupun daring. Oke, Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaannya ya. Kita lanjut ke video yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Semangat.